Serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei berbuntut penutupan total Selat Hormuz. Komandan senior Garda Revolusi Iran mengatakan, Selat Hormuz telah ditutup dan memperingatkan setiap kapal yang mencoba melintasi jalur tersebut akan menjadi sasaran. Penutupan Selat Hormuz ini pun menimbulkan guncangan di seluruh pasar energi global. Asia diperkirakan akan menghadapi dampak terberat dari penutupan selat ini. Lantas, bagaimana penutupan Selat Hormuz akan berdampak pada negara-negara di dunia? Selat Hormuz terletak di antara Oman dan Iran, serta menjadi jalur vital bagi perdagangan minyak global. Melansir CNBC, diperkirakan sekitar 13 juta barel minyak per hari melewati selat tersebut pada tahun 2025. Penutupan selat yang berkepanjangan kemungkinan akan menyebabkan lonjakan harga minyak lebih lanjut. Beberapa analis memperkirakan harga minyak akan melampaui $100 per barel. Patokan global Brent terakhir naik 2,6% menjadi sekitar $80 per barel, hampir 10% lebih tinggi sejak konflik pecah. Menurut Kepler, sekitar 20% ekspor gas alam cair global yang berasal dari Teluk Persia juga beresiko, terutama yang berasal dari Qatar dan dikirim melalui Selat Hormuz. Para analis mengatakan, Asia Selatan akan menghadapi dampak paling parah, terutama terkait pasokan LNG. Menurut data Kepler, Qatar dan Uni Emirat Arab menyumbang 99% impor LNG Pakistan, 72% impor LNG Bangladesh, dan 53% impor LNG India. Dengan keterbatasan penyimpanan dan fleksibilitas pengadaan, Pakistan dan Bangladesh sangat rentan. Bangladesh dilaporkan sudah mengalami defisit gas struktural yang signifikan. Menurut Institute for Energy Economics and Financial Analysis, negara itu mengalami kekurangan lebih dari 1.300 juta kaki kubik per hari. Sementara, India akan menghadapi paparan gabungan terbesar di kawasan Asia Selatan. Analis wawasan utama Kepler, Go Katayama mengatakan, lebih dari setengah impor LNG New Delhi terkait dengan Teluk dan sebagian besar di indeks Brent, sehingga lonjakan minyak mentah yang dipicu penutupan Selat Hormuz akan secara bersamaan menaikkan biaya impor dan harga kontrak LNG. Selain itu, UBP mencatat sekitar 60% minyak India juga berasal dari Timur Tengah. Dengan blokade berkelanjutan, maka biaya impor energi dan tekanan pada neraca transaksi berjalan akan membesar. Bagi Cina, penutupan Selat Hormuz akan menguji keamanan energi negaranya. Menurut Kepler, negeri tirai bambu merupakan importir minyak mentah terbesar di dunia dan membeli lebih dari 80% minyak Iran. Perkiraan UBP menunjukkan sekitar 30% impor LNG Cina berasal dari Qatar dan Uni Emirat Arab, sementara 40% minyaknya melewati Selat Hormuz. Katayama menilai, Cina secara material rentan tetapi lebih fleksibel. Kendati demikian, Beijing memiliki cadangan pasokan alternatif yang menawarkan beberapa penyangga. Di lain sisi, pakar militer Cina Song Jinping mengatakan, Cina harus melakukan diversifikasi untuk menghindari krisis energi yang disebabkan oleh operasi Amerika Serikat Israel di Iran. Song memperingatkan, eskalasi militer lebih lanjut bisa memicu volatilitas langsung pada harga minyak dan gas global. 从中国的角度来讲，我们的压力是巨大的，压力山大。刚才你看我提到，欧洲很多国家对波斯湾的能源有严重的依赖，亚洲国家更是如此，尤其是3个亚洲国家中日韩，对波斯湾的原油都依赖有加。你像中国，我们中国对波斯湾的石油的依赖达到了40%多，我们对波斯湾地区的天然气的依赖达到了32%，这2个比例非常非常的高，所以伊朗封锁霍尔木兹海峡、封锁曼德海峡，对中国的能源安全将会造成重大的影响。
Menurut UBP, Timur Tengah memasok 75% impor minyak Jepang dan sekitar 70% impor minyak Korea Selatan. Untuk LNG, ketergantungan mereka pada Teluk lebih rendah dibandingkan Asia Selatan. Seoul memperoleh 14% LNG-nya dari Qatar dan Uni Emirat Arab, sementara Jepang memperoleh 6%. Kepala Strategi Makro dan Valuta Asing APAC, Shirley Lim mengatakan, ekonomi dengan ketergantungan impor energi tinggi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan lebih rentan terhadap guncangan pasokan. Jepang dan Korea Selatan pun diketahui memiliki persediaan yang terbatas. Di sebagian besar wilayah Asia Tenggara, dampak utama yang dirasakan adalah inflasi biaya, bukan kekurangan pasokan secara langsung. Katayama menyebut, pembeli LNG yang bergantung pada harga spot akan menghadapi biaya penggantian yang jauh lebih tinggi karena Asia bersaing dengan Eropa untuk kargo Atlantik. Thailand disebut menjadi negara yang paling dirugikan oleh harga minyak dalam kerangka kerja Nomura karena dampak eksternal besar dan langsung.